Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah Pak, Bu, sehat Bu. Oh, baik. Gimana nih Pak, cuaca di daerah Taman Sari dan sekitarnya? Adem, Apakah kalau sama musim panas? sama-sama panas Bu. Iya, baik. Oke, berkaitan coaching yang akan dilakukan pada malam hari ini. Nah, uh, penilaian yang akan Bapak lakukan fokus ke penilaian atau kompetensi apa saja yang akan Bapak kembangkan? Mungkin kalau saya boleh eh, memilih ya, tiganya mungkin Bu. Mungkin saya minta bantuan Oh, kepada Bu Ida untuk memperhatikan ya. proses perasaan saya, apakah memang saya hadir Ya. secara penuh, mendengarkan coach gitu ya, atau hadir untuk Hmm. coach. Atau yang kedua itu apakah saya mendengarkan dengan aktif gitu ya, proses yang Ya. berlangsung. Dan yang ketiga tentunya adalah pertanyaan yang saya berikan, apakah mungkin cukup berbobot atau mungkin Oh, sangat ya. berbobot, seperti itu mungkin Bu. Oke, baik. Jadi Bapak akan mencoba menghadirkan tiga-tiganya ya? Ya, betul. Pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan aktif, dan kehadiran penuh atau present ya? Ya, betul Ibu. Iya. Ya, jadi ketiga kompetensi itu akan Bapak coba terapkan di coaching malam hari ini ya. Oke, baik. Mari kita mulai saja coaching pada malam hari ini, Pak. Silakan. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Pak Hari masih di sekolah Pak, di SMA 1 Ciamas? Alhamdulillah masih semangat tetap di Masih ya? sekolah. Hmm, Alhamdulillah. ya, walaupun nangis semangat. Ini udah nggak ada guru lagi Pak, nih cuma Bapak aja nih berarti ya di sana. Iya, Oke. tinggal berdua dan pembina OSIS. Ada satpam juga nggak Pak di depan? Ada siapa di depan. Insya Allah. Oke, baik, baik. Kita mulai mungkin Pak ya proses coaching kita malam ini gitu ya. Jadi Ya, mungkin Bapak bisa melanjutkan kembali apa yang sudah pernah Bapak sampaikan kepada saya beberapa hari yang lalu ya terkait beberapa hal yang sedang menjadi perhatian Bapak gitu. iya nih. Saya punya kendala nih di dalam proses pembelajaran di sekolah, khususnya di kelas ya. Terutama di kelas 12 IPS nih, Pak. Jadi saya ini kan ada salah satu kompetensinya itu siswa mampu menghafalkan Quran Surat Al-Imran Hmm. ayat 159. Nah, udah saya infokan sebelum hari praktek itu supaya anak itu menyiapkan. Jadi praktek itu nanti minggu depan. Namun ketika ketika pas hari H dari sejumlah anak yang ada 36 siswa, ternyata yang bisa menghafalkan hanya sekian persen. Gitu ya, Hmm. dihitung persen itu sekitar 30% nih, begitu. Ini jadi membuat hati ini gundah gulana ini. Kok begini disuruh menghafal, begitu. Oke, oke, oke. Oke. Itu jadi satu hal ini Pak ya. Berarti tujuan Bapak sore ini adalah coba untuk mencari titik temu permasalahan ya dari Ya, proses hafalan Quran anak-anak Bapak yang ternyata tidak ya, mencapai harapan gitu ya. betul. Dari Ya, betul. 36 siswa yang bisa menghafal hanya 30% saja. Ya, Berarti betul. itu mungkin sekitar Betul. 12 orang Pak ya, 12 atau berapa orang gitu ya. Ya, Hmm. betul. Ya. Jadi saya sangat sedih sekali itu. Sebenarnya sih ada apa sih dengan mereka? Padahal kalau misalkan dihitung ayat cuma satu ayat saja. Ya Hmm. satu ayat 100 Al-Imran 159. Dan Hmm. itu pun sudah dikasih tahu seminggu sebelumnya. Pas Hmm. hari praktek, tes praktek ya hanya sekitar 12 orang. Hmm. Nah, saya sedih harapan saya kan
ya semua anak lah, jangan semua anak lah, minimal dari 36 siswa 90%-nya lah gitu. Jadi 10%-nya sisanya ya Oke, 4 oke, orang oke. lah yang Ya, ya, tidak ya. siap untuk menyelesaikan hafalannya gitu. Saya Oh, juga heran nanya ke anak-anak, kok kenapa sih kalian cuma satu ayat aja ini seminggu loh saya dikasih waktu begitu. Tapi pas hari H mereka ya hanya 30% yang sudah siap menyampaikan hafalannya begitu. saya yakin memang harapan setiap guru itu adalah sama ya. Intinya, saya yakin harapan setiap Nah, guru itu ingin agar anaknya itu bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh gurunya gitu ya. Dan ya, pasti sang guru juga yakin kalau ini pasti baik untuk mereka gitu kan, sehingga mereka harus melakukan hmm, hal tersebut gitu ya. Seperti itu. hmm, Kalau misalnya saya tanyakan seperti ini Pak, apakah Bapak sudah melakukan refleksi mungkin ya, atau mengidentifikasi kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi kalau menurut Bapak? ya. Kalau memang saya refleksi diri gitu, setelah hari H ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan, ya. Yang pertama, kalau saya melihat saya sendiri mungkin metode pembelajaran, karena mungkin uh, untuk bisa menghafal itu harus diberitahukan kepada siswa metode apa yang kira-kira cocok, ya, yang kira-kira memberikan kemudahan di dalam uh, proses menghafal ayat gitu. Yang kedua adalah motivasi siswa Hmm. gitu. Kalau misalkan kita melihat apalagi ini di sekolah umum gitu, berbeda mungkin kalau di pesantren, mungkin pesantren itu motivasinya tinggi. Kalau di sekolah umum mungkin motivasi mereka itu sangat rendah untuk menghafal ayat. Mereka lebih senang mungkin menghafal lagu-lagu, ya akan lebih cepat dari menghafal ayat. Nah, itu yang menurut saya, jadi saya kenapa hasilnya tidak sesuai harapan. Jadi Hmm. karena apa kurang motivasi itu. Yang kedua mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan, saya tidak menginfokan metode menghafal gitu, bagaimana supaya Al-Quran itu bisa dihafal karena ini cuma satu ayat gitu. Oke. Saya menangkap ada dua hal nih Pak. Yang pertama itu adalah metode Hmm. menghafal, yang kedua itu mengenai motivasi. Nah, kalau Ya, menurut Bapak sendiri, kalau tadi kan awalnya itu Bapak melepaskan anak-anak untuk menghafal sendiri kan ya. iya betul betul betul. Kemudian setelah Bapak refleksi tadi, kira-kira metode apa yang cocok untuk diterapkan di anak-anak kelas 12 agar mereka bisa menghafal surat Al Imran ini, Pak? Ya, nah setelah saya berpikir berarti saya harus eh, menerapkan metode yang berbeda yang mungkin awalnya mereka sendiri, maka agar semua aktif di dalam proses pembelajaran menghafal itu, maka nanti saya akan coba terapkan tutor sebaya atau saling mendengar menyimak ya secara berpasang-pasangan. Jadi bergantian Hmm. gitu ya. Jadi itu metode yang pertama saya terapkan, itu nanti akan membuat siswa atau situ saling berpasangan, saling mendengar, saling menyimak itu. Kemudian dengan saling menyimak, ketika ada siswa yang mendengar, kemudian yang lain menyimak, nah ada saat yang dibenarkan. Maka sebaliknya itu begitu, jadi bergantian. Yang mudah-mudahan pembelajaran menghafal ini dengan keterlibatan siswa, mereka lebih cepat karena ada dukungan dari teman-temannya. Dan itu ini juga akan memberikan motivasi pada siswa. Oh ternyata yang menghafal itu bukan saya sendiri, tapi semua juga menghafal begitu. Hmm. Oke. Itu kan dari sisi metode nih, Pak ya. Nah, yang kedua Ya. mungkin dari sisi motivasi, apa yang mungkin bisa memotivasi mereka agar semangat untuk menghafal surat itu, Pak? Ya, kalau misalkan metode yang kedua memberikan motivasi, ya saya akan menyampaikan kepada siswa sebuah pencerahan dari pemikiran, yaitu dengan menyampaikan materi tentang keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Gitu. Mudah-mudahan dengan menyampaikan keutamaan orang-orang menghafal Al-Quran, mereka termotivasi. Gitu. Yang kedua juga adalah memberikan eh, penghargaan ya sebuah khusus bagi anak yang memang hafalannya bagus, nilai tertinggi ya akan berikan nilai tertinggi gitu ya.
itu penghargaan untuk motivasi mereka gitu. Oke. Ini udah bagus nih Pak. Jadi ada apa namanya motivasi gitu ya. Orang-orang terdahulu mereka tuh pernah menjadi penghafal Quran dan juga ada penghargaan nih untuk anak-anak yang hafalnya itu bisa optimal. Gitu ya, Pak, ya. Hmm. Oke. Tadi juga di pembicaraan sebelumnya itu saya melihat ada apa namanya hal-hal terkait masih dengan metode ya dan juga motivasi. Ya, Apakah mungkin Bapak juga pernah melihat mungkin dari eh, kategorisasi anak Bapak sendiri gitu ya? Apakah mereka tuh mungkin sudah lancar semua atau mungkin masih ada yang belum lancar atau mungkin juga dari mungkin apa namanya? Apakah Bapak juga melihat ketika langkah-langkah yang dilakukan untuk eh, pembelajaran ini apakah memang sudah cocok atau belum? Apakah Bapak sudah melihat atau pernah melihat hal tersebut mungkin? ya, ya. Ya, ini saya diingatkan juga nih tentang adanya anak-anak yang Hmm. mungkin bacanya ada yang sangat lancar, lancar, ya kurang lancar, ya atau terbata-bata ya, bahkan sampai ada yang tidak bisa membaca. Ya memang kalau dari sekian anak itu ada anak-anak yang kalau kategori sangat lancar itu sekitar 30%-an. Kemudian kalau lancar itu sekitar 40%. Ya, kemudian terbata-bata 20%. Maaf, 20%. Masih sisa-sisa dari yang Hmm. lancar gitu. Jadi ada yang cukuplah katakanlah ya kurang lancar. Nah, memang itu juga merupakan salah satu eh, penghambat mendorong anak-anak menghafal, yaitu ada anak yang memang bacaan Qurannya kurang lancar. Sehingga mereka ya jangankan menghafal, katanya, membaca aja kurang lancar begitu. Nah, itu juga mungkin harus dicari solusi juga nih buat saya nanti ya, nanti saya Oh, cari solusi. Jadi ada kendala juga nih. Jadi bagaimana cara memberikan motivasi pada anak ya supaya bacanya lancar, berarti saya harus membuat solusi juga. Ya kemungkinan harus membuat waktu khusus buat anak-anak yang memang kurang lancar. Mudahan dengan ada waktu khusus mengajari mereka supaya baca lancar Quran, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi pada mereka juga gitu. hmm. Kalau misalnya Bapak sudah melihat ya, oh, ternyata anak-anak itu ada perbedaan di dalam Hmm. kategorisasi bacaannya gitu ya. Nah, Hmm. kira-kira apa yang planning yang akan Bapak lakukan nih? Kalau kan mungkin awalnya Ya, hafal semua nih, harus hafal nih. Nah, sekarang berarti, ya, oh ternyata ada yang belum bisa baca Quran, ada yang ya. lancar, ada yang cukup. Nah, kira-kira apakah tetap akan disamakan semua atau mungkin menghafal atau mungkin Bapak punya planning lain? Ya, kalau untuk anak-anak yang nanti yang kurang lancar, jadi saya ada planning. Mereka ada tambahan di dalam praktek membaca Quran. Jadi akan saya petakan nih anak-anak yang memang tidak lancar, dilancarnya seperti apa. Dan bagi anak yang memang tidak lancar sampai ke ya akan diberikan bimbingan khusus gitu. Jadi rencananya setiap kali pertemuan mereka harus membawa ikro atau juz amma sebagai Hmm. dasar kembali gitu, supaya mempermudah kembali membaca Al-Quran gitu. Iya, iya, iya. Jadi seperti ya Pak, Bapak akan apa membawa anak-anak agar selalu memperhatikan dan juga kemudian baca Iqra ya, membawa Iqra ke dalam Iya, kelas agar bisa berlatih iya, sama-sama gitu ya. Berarti iya, mungkin nanti kalau apakah mungkin hasilnya akan berbeda atau bagaimana, kira-kira hmm, apakah hal tersebut tidak mengganggu Bapak mungkin karena ternyata oh ada yang hafalannya itu bagus nih, pas gitu. Oh ternyata hmm, ada yang belum bisa menghafal gitu. Apakah itu akan mengganggu Bapak? ya. Kalau misalkan mengganggu sih ya pastilah gitu. Cuman bagaimana kita mencari solusi alternatif Hmm. supaya target harapan saya ini bisa tercapai. Jadi semuanya bisa menyelesaikan hafalan ayat tersebut begitu. Saya sepakat nih Pak, karena memang yang namanya anak-anak ya, Hmm, kan kategorinya itu macam-macam dalam hal hmm, belajar, atau mungkin dalam hal sebuah keahlian gitu kan. Dan ketika guru itu bisa memberikan ruang yang sama atau yang serupa gitu ya, tidak harus disamakan gitu kan, itu mungkin akan membuat mereka bisa jadi lebih termotivasi ya Pak ya, seperti itu.
Ya, betul. Dengan adanya seperti itu ya mudah-mudahan memotivasi mereka gitu. Terus giat menghafal Al-Quran begitu. Nah, kira-kira dari rencana yang tadi Bapak sampaikan, baik itu mencoba memotivasi ulang, kemudian memberikan penghargaan gitu kan ya. Kemudian juga memperhatikan anak-anak yang memang mungkin masih belum bisa membaca atau menghafal dengan baik, eh, agar hal-hal yang tadi Bapak sampaikan itu bisa dilakukan. eh, Komitmen apa yang akan Bapak lakukan setelah ini, Pak? Ya, setelah ini saya akan menerapkan apa yang saya rencanakan dan akan saya rencanakan itu minggu depan. Ya, tentu dengan perencanaan jurnal seperti apa. Kemudian disampaikan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak memahami apa yang kita rencanakan dan mereka antusias ya menyambut sesuatu yang baru untuk melakukan perubahan supaya eh, target pembelajaran itu tercapai, itu bisa menghafal ayat tersebut. Begitu. Oke. Insya Allah Bapak sudah menemukan solusinya nih Pak ya untuk hal ini ya. Ya, Baik, baik. Nanti ya, semoga Bapak bisa mencoba itu di sekolah, kemudian juga nanti mungkin setelah dicoba bisa Bapak eh, evaluasi ulang bagaimanakah perkembangannya, apakah positif atau mungkin terbalik gitu ya. Tapi saya berharap itu menjadi hal yang positif buat anak-anak juga ya Pak ya. Dan Bapak ya, sebagai ya, sebagai seorang guru juga semakin termotivasi untuk ya, memfasilitasi siswanya agar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. ya, ya, ya. Baik. Ya, memang harapan saya seperti itu ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran ya di dalam Amin, proses amin. penerapannya begitu, Pak Umar. Baik, Ya, mungkin mungkin itu yang oh, bisa saya ceritakan eh, pada Pak Marno, hmm, curhatan saya di dalam proses pembelajaran di kelas begitu. baik. Saya ucapkan terima kasih banyak juga buat Pak Hari yang sudah terbuka gitu ya, yang sudah menyampaikan hal-hal yang Bapak sampaikan saat ini. Semoga itu bermanfaat buat kita semua ya Pak ya. Amin. Amin, 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 amin. Mungkin Baik, itu saja Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum. baik sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, Pak Sumarno, sudah selesai ya proses Sudah Bu, coachingnya? sudah. Oke, baik saya akan merangkum atau mereview apa yang Bapak sudah lakukan proses coaching malam ini ya. Uh, Secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, alur ceritanya sudah ada, sudah nampak, di antara ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah muncul. Kemudian apa namanya? Kompetensi coachingnya juga sudah ada sesuai yang Bapak rencanakan tadi, tiga-tiganya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan aktif, kemudian kehadiran penuh atau present ya. Jadi si coachingnya itu merasa apa namanya, merasa nyaman dan mau terbuka menceritakan permasalahannya gitu ya. Kemudian apalagi ya catatan saya, salah satu pertanyaan berbobotnya yaitu Bapak menanyakan apakah Bapak sudah merefleksikan terkait permasalahan Bapak itu salah satunya. Kemudian prinsip coaching lainnya yaitu Bapak menggali sehingga memunculkan ide kreatif gitu. Menggali pertanyaan atau informasi dari coach ya. Kemudian memaksimalkan potensi dari sesi coaching ini. Jadi sesi coaching ini diakhiri dengan kesimpulan yang diutarakan oleh si coach itu sendiri gitu. Dan itu merupakan salah satu prinsip dari coaching kan ya. Pertanyaan saya, performa yang ingin Bapak tingkatkan ke depannya mengenai teknik coaching ini gitu. Apa yang menurut Bapak kurang dan ingin Bapak tingkatkan ke depannya? Ya, terima kasih Bu Ida. Kalau tadi ya, yang saya alami, yang saya rasakan tuh agak sedikit berkurang lagi-lagi ke ini ya, ke Iya. pendengaran ini itu, mendengar secara aktif. Ya. Mungkin karena kondisi di sekeliling saya sedang tidak tenang gitu, jadi agak terdistrak dengan hal-hal yang ada di
sekitar saya. Jadi mungkin nanti kayaknya harus cari tempat yang memang harus lebih tenang ya, gitu. Iya, betul. Itu sih Bu yang saya rasakan. Selain itu, apa lagi? Selain ketenangan ya, atau mungkin lebih luas atau bagaimana mungkin selain ketenangan? Kalau menurut saya sih untuk yang saat ini dibandingkan tadi yang pertama, yang ketenangan ini mungkin Bu, Oh, suasana tempatnya mungkin yang menurut saya sangat berarti dominan. iya, berarti menurut Bapak sudah cukup gitu, cuman tinggal ketenangan aja gitu ya. Iya, Ya, baik Bapak, saya sudah mencatat supervisi ini gitu. Semoga Bapak bisa lebih meningkatkan dan bisa mengimplementasikan proses coaching ini. terima kasih banyak Ibu atas bantuannya sore ini. Iya, sama-sama Pak.